Pernah nggak lu ngerasain kalau misalkan dunia yang kita lihat itu hanya di permukaan kulitnya aja? Ternyata pas kita buka, banyak hal yang lebih dalam lagi, lebih dark lagi yang bisa kita lihat. Belakangan ini kita sudah digegerkan sama satu isu yang sangat menarik, yaitu mengenai Epstein Files. Yang kalau misalkan kita lihat dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, itu menemukan bahwa ada banyak sekali dokumen, 3 jutaan dokumen, 180 ribuan gambar, dan 2 ribuan video lebih. Dan itu diungkapkan khususnya sejak Undang-Undang Transparansi diberlakukan. Jadi ada lebih lagi yang belum diungkap. Jadi itu masih menunggu persetujuan juga. So, kita akan lihat seperti apa keberlangsungannya. Dan welcome back to my podcast. Hari ini gue bakal bahas satu video yang menarik karena kita akan bahas mengenai beberapa tokoh-tokoh penting seperti Elon Musk, Bill Gates, dan juga Donald Trump, serta hal-hal lainnya yang mungkin ada di sekitar lingkaran elit global. Dan gue mau ingetin lagi, ini itu sebuah pembicaraan yang sangat sensitif. Kita bakal bicara soal perdagangan manusia, human trafficking, ya pengkhianatan keadilan, konspirasi, skandal personal selama ini yang ditutupi oleh banyak pihak. Dan sebelum kita lanjut, ini disclaimer penting ya, kalau misalkan pembahasan ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang dirilis secara resmi dan laporan media internasional. Tokoh-tokoh yang ada, berkas-berkas yang ada, itu tidak serta-merta mengidentifikasikan adanya pelanggaran hukum atau kesalahan dari pihak tersebut. Jadi ini masih ada praduga yang tak bersalah juga, karena dari beberapa pihak banyak yang menyangkal dari file-file Einstein tersebut. Kita akan selidiki lebih dalam. Oke, sebelum kita masuk ke nama-nama besar itu, kita harus paham dulu mengenai Jeffrey Epstein dulu. Dia bukan lahir dari keluarga yang kaya raya. Ini yang menariknya adalah dia cuma anak dari Brooklyn yang jago benar-benar matematika. Kemudian drop out dari kuliahnya, kemudian bisa meroket jadi pengelola dana miliarder di Wall Street. Dan belum banyak yang tahu kok bisa sih si Epstein ini bisa deket sama Bill Gates, kemudian Bill Clinton, sampai ilmuwan pemenang Nobel dan ilmuwan-ilmuwan lainnya juga. Jawabannya bukan karena dia kaya, tapi karena dia pakai skema Ponzi sosialnya. Nah, ini menarik, ada namanya Ponzi sosial ya. Jadi Epstein itu pinter banget cari titik lemah orang-orang yang berkuasa. Dia bakal nawarin fasilitas yang nggak bisa ditolak, seperti jet pribadi gratis, akses ke pulau pribadi eksklusif, sampai dana riset buat para akademi yang lagi kesulitan uang. Begitu si orang-orang ini masuk ke lingkungannya itu, Epstein punya kartu as untuk ya membuka kedok dari si orang tersebut. Sehingga si Epstein itu punya kartu as yang akan memegang kendali orang-orang yang dia peras nantinya. Nah, ini kalau misalkan kalian tahu ya, ada yang pernah main kasar sama dia, ya, namanya Maria Farmer. Ya, dia seniman yang kerja buat Epstein di 1996. Maria ini udah lapor ke FBI kalau misalkan Epstein itu nyuri foto-foto pribadi adiknya saat masih umur 12 dan 16 tahun yang dijual ke pembeli-pembeli ya di dark web dan pembeli-pembeli lainnya, elit global ini ya. Tapi balasan Epstein ya, dia bakal bakar rumah Maria ya kalau misalkan dia berani buka mulut lagi. Jadi ini cukup mengerikan, dia mengancam ya. Jadi artinya ini sesuatu hal yang sudah nyata di depan mata, tapi nggak dipublish dan tidak ditindaklanjuti secara terus-menerus. Dan setelah 30 tahun, dokumen ini baru dibuka. Dan ya Maria juga akhirnya lega ya melihat hal ini. Dan di balik pengelolaan dananya juga, si Jeffrey Epstein itu bangun sebuah kerajaan predatornya. Dia punya properti mewah di Manhattan, rumah di Florida, hingga pulau pribadi di Virgin Island ya, yang dijuluki pulau pedofil. Kalau misalkan kalau lihat videonya sekarang udah banyak banget orang-orang yang datang ke sana, cuman yang udah kosong basically di sana. Udah nggak ada lagi orang-orang yang di sana. Dan kalau misalkan dari beberapa dokumentari videonya aja, di situ lihat banyak anak-anak perempuan kecil di bawah umur ya, yang diperlakukan seperti barang. Dia juga kalau misalkan suka sama anak kecil ya, anak SMA dan sebagainya, dia minta tolong staffnya untuk kasih bunga untuk bisa gimana caranya kenalan sama si anak-anak tersebut kayak gitu. Sebetulnya ini menarik ya, karena ternyata banyak orang-orang yang punya kecenderungan untuk menyukai anak-anak yang di bawah umur juga. Kalau misalkan lihat juga di Indonesia, bahkan itu ada beberapa content creator yang akhirnya menjebak para predator-predator ini. Mereka masuk dark web, mereka pura-pura jadi anak kecil, mereka kenalan, mereka akhirnya janjian sama si orang-orang cowok-cowok dewasa ini, dan akhirnya pas saya ketemu, ya si orang ini dimasukkan ke video ya, itu udah banyak juga di Indonesia beredar. Jadi
PR-nya itu banyak sekali buat polisi ya, masyarakat untuk mengungkap ya para predator-predator ini ya. Jadi ini yang mengerikannya lagi, kita lihat si Jeffrey Epstein ini dia mendanai riset sainsnya itu dengan Jeffrey Epstein Foundation-nya itu bisa jadi itu jadi pengalihan isu doang. Dia banyak kasih lapangan beasiswa, dan di 2005 ini sebetulnya kedoknya kebuka karena polisi di Florida tuh nemuin kalau Epstein diduga bayar buat ya para remaja ini buat pijat ya. Sebenarnya praktek prostitusi anak di bawah umur. 2008-nya dia divonis bersalah, tapi anehnya dia dapat kesepakatan hukum istimewa. Dia cuma dipenjara sebentar dan akhirnya bebas lagi. Jadi di sini bisa kebal hukum, tapi 2019 dia ketangkap lagi. Tapi yang menarik adalah dunia dikejutkan ketika dia tewas di sel penjaranya. Kalau kita sebut ini penjara yang cukup ketat ya di New York, di 10 Agustus 2019 dia meninggal dan otoritas bilang dia bunuh diri. Tapi ya siapa yang percaya, karena CCTV-nya mati misterius, penjaganya dibilang ketiduran, ya kan. Teori konspirasi banyak kalau misalkan dia sengaja dihilangkan supaya nama-nama besar di buku alamatnya itu nggak terseret kemana-mana. Besar aja dan benar aja ya. Kita lihat setelah kematiannya itu banyak tokoh-tokoh yang awalnya dekat tapi pura-pura nggak kenal ya. Jadi kalau misalnya kita lihat itu Jeffrey Epstein di penjara Metropolitan Correctional Center di New York ini akhirnya ditetapkan sama pemerintah Amerika itu bunuh diri dengan cara gantung diri. Tapi ceritanya ya kita lihat dia ini ternyata di sana lagi nunggu kasus sidang besar. Tuduhannya itu perdagangan seks anak. Yang kedua akhirnya banyak sekali skandal yang menyebutkan bahwa keamanan penjaranya itu jebol ya dan tidak kredibel. Kita lihat kenapa, karena penjaganya tidur, kameranya rusak. Epstein harusnya diawasi ketat tapi malah sendirian gitu. Terus habis itu infonya Epstein pernah coba bunuh diri katanya beberapa minggu sebelumnya. Harusnya tindakan pengawasan anak yang ketat malah justru dilonggarkan. Kemudian di sini kita lihat ada autopsi bikin perdebatan yang cukup menariknya, karena kita lihat ada dokter independen yang bilang ada cedera yang lebih konsisten dengan cekikan ya, bukan gantung diri biasa, tapi tetap kesimpulannya adalah bunuh diri. Motif besarnya yang bikin curiga ya kalau Epstein hidup tadi yang gue sampaikan, bahwa banyak nama-nama besar yang bisa akhirnya terseret ya. Bahas mengenai Epstein juga kita bahas mengenai Bitcoin ya. Kalau misalkan kemarin ada beberapa isu, kalau misalkan newspaper ataupun email viral yang katanya menghubungkan Epstein sebagai Satoshi itu ya adalah palsu ya. Jadi tidak ada bukti yang sah sebetulnya Jeffrey Epstein itu menciptakan Bitcoin, atau bahwa dia dan segolongan atau segelintir orang-orang golongan dia adalah Satoshi Nakamoto ya. Karena pencipta BTC sendiri sebetulnya masih harus diklarifikasi sebetulnya kenapa bisa turun si Bitcoin ini. Ya bisa jadi memang karena koreksi yang memang ada, koreksi yang memang harusnya terjadi, kemudian ditambah dengan gejolak dari isu ya si Epstein ini yang punya kontrol atas Bitcoin ya, walaupun nggak terbukti ya kan, dan itu akhirnya menjadi salah satu kartu domino ya yang akhirnya menyebabkan orang-orang juga akhirnya berbondong-bondong keluar dan akhirnya membuat market jadi bear market ya di Bitcoin. Awalnya dari 120 sampai 126 ribuan ya harga Bitcoin, itu bisa turun sampai sekitar ya sekarang ya 60 ribuan. So apakah ini bakal terus turun atau enggak? Ya gua rasa sampai isu si Epstein ini masih terus merebak bahwa dia adalah ya si Satoshi itu dan teori konspirasinya, ya bisa jadi makin turun ya fundamental si Bitcoin ini. Di 2026 banyak dokumen rilis yang menyebutkan bahwa Pangeran Andrew dari Inggris itu nunjukin bahwa dia kencan sama perempuan Rusia ya kan, dan ya korban ini dipaksa berhubungan ya sama sang pangeran sejak usia 17 tahun. Kalau misalkan di Trump juga sama, ada seorang perempuan berusia 14 tahun juga akhirnya diajukan ya untuk Trump. Menurut gue ini baru sebagian kecil ya. Dan kalau misalkan lo lihat juga ada beberapa istilah-istilah di emailnya si Epstein itu ya, yang merujuk bahwa misalkan dia ngomong pizza itu bisa jadi perempuan ya. Terus habis itu anak perempuan, terus kalau laki-laki itu hotdog atau beberapa istilah-istilah lainnya yang nunjukin di email tersebut ada bahasa-bahasa istilah buat
korban-korbannya mereka sendiri. Jadi foto-fotonya juga sebetulnya Trump ini sempat dihapus terus dimunculkan lagi. Ini juga kita nggak ngerti kenapa. Nggak cuma Trump yang tadi gue sebutin, Pangeran Andrew juga jadi sosok yang menarik karena ada si Andrew ini lagi merangkak di atas seorang perempuan yang terbaring di lantai. Sebetulnya kita ngeliat bagaimana jual beli yang dilakukan ini sangat mudah ya, dari perempuan-perempuan di Filipina, di Malaysia, Kamboja, dan beberapa negara-negara lain, Rusia dan lainnya ini masuk sana semua. Di Bill Gates juga sama, email 2013 soal Gates yang butuh obat penyakit menular seksual hasil hubungan sama gadis Rusia, dan dia berusaha nutupin itu dari Melinda ya. Sebetulnya kalau misalkan kita dengar wawancaranya Melinda Gates juga dari beberapa wawancara, ya kita lihat Melinda juga menyampaikan bahwa ya sudah saatnya si Gates untuk mempertanggungjawabkan ya, ataupun membuka ya kan kejadian yang sebenarnya atau apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Bill Gates menyampaikan juga kalau itu semua adalah sebuah kebohongan yang terjadi. Pangeran Andrew juga sama, bilang ini juga sebuah kebohongan ya kan. Dia bilang dia tidak bisa berkeringat atau apapun juga setelah trauma saat perang dan sebagainya. Tapi ya itu sebuah pembelaan yang mungkin tidak siap dilontarkan kepada orang-orang tersebut ya, karena panik ya, nggak punya ide apapun lagi. Elon juga sempat keseret di 2012 ya. Ini dimana Mas nanya ke Epstein mengenai emailnya itu, bilang kalau kapan pesta terliar di pulaunya akan diadakan lagi. Salah satu yang agak ngeri ya, karena dia ngajakin dan nanya lagi gitu, kapan bisa ngelakuin itu lagi. Lebih aneh lagi adalah pengiriman potongan kiswah Ka'bah ke rumah Epstein di Florida di tahun 2017. Jadi pengusaha asal Unit Emirat Arab ya, Aziza Al-Ahmadi, diduga ngirim 3 potongan kain hitam bersulam emas itu melalui kargo udara. Jadi Aziza menulis ke Epstein ini ngejelasin kalau kain itu sakral banget karena udah disentuh lebih dari 10 juta umat muslim di dunia yang naruh doa dan air mata di sana. Ya, yang dikirimkan ya ini bagian dalamnya. Nah, nggak jelas juga kenapa sih benda suci itu dikirimkan ke rumah seorang predator seksual ini, tapi ya ini nunjukin bahwa Epstein ini juga agak gila, dia punya jangkauan sampai ke Timur Tengah juga ya kan. Dan gilanya lagi, si kain yang suci sakral ini ya dia gunain untuk kegiatan pesta seksnya dia ya. Menurut gua itu sudah melakukan pelecehan yang luar biasa ya, yang mungkin baru ke-expose sekarang. Epstein juga pernah ikut campur urusan geopolitik, di dalamnya juga nyebutin bahwa mungkin menurut gua Epstein ini udah ngejebak ya putra mahkota Saudi juga ya, dan kasus-kasus lainnya. Jadi akhirnya dia punya kartu as untuk semua ya elit politik, elit global yang ada saat ini. Makanya dia juga cukup dark dan harus di bumi hanguskan. Nah, ini pertanyaannya sebetulnya kenapa orang kayak Epstein itu masih bisa terus bertahan selama puluhan tahun? Kenapa tokoh seperti Trump ini bisa lolos juga dari berbagai skandal? Sebetulnya jawabannya menurut gue simpelnya karena normalisasi kejahatan di lingkaran atas. Gue nggak kebayang ya di atas itu seperti apa, karena banyak sekali beredar ya. Gue juga dulu beberapa tahun yang lalu juga ngelihat bagaimana kisruhnya di dark web, di elit global, bagaimana ada orang-orang yang mengkonsumsi ya anak kecil yang akhirnya cincang dan juga dilakuin hal yang luar biasa ya buat mereka yang mungkin menurut gue udah nggak punya konsep berpikir lagi karena uangnya udah begitu banyak. Mereka nggak ngerti lagi gimana caranya dapetin kenikmatan ya kan, kepuasan pribadi, karena semuanya udah bisa mereka dapatkan ya. Mungkin yang mereka nggak bisa dapatkan sejauh ini ya tadi sesuatu yang melanggar hukum kayak gitu, sesuatu yang dianggap kriminal buat sebagian banyak orang dan mereka bisa lakukan ya. Menurut gue ini jadi gaya hidup buat mereka atau hak istimewa buat orang-orang yang punya akses yang luar biasa. Dan insight yang bisa kita ambil menurut gue ini ada cukup penting yang bisa kita highlight sama-sama. Yang pertama ya, kekuasaan bisa membungkam ya. Di sini kita ngeliat bagaimana kekuasaan elit global yang cukup besar ya, koneksinya itu akhirnya bisa menggabungkan ke semuanya. Terus habis itu kita lihat dari impunitas elit ya, banyak tokoh yang akhirnya muncul ya, tercuat tapi nggak pernah dapat konsekuensi hukum nyata. Sikap mereka selama bertahun-tahun seolah menormalisasi kejahatan Epstein ini yang patut dicurigai ya. Epstein juga sama punya rekening ya yang namanya Baal ya, dan juga merupakan kalau misalkan kita lihat di beberapa sejarah merupakan dewa ya, dewa pemujaan yang banyak disembah, yang akhirnya butuh pengorbanan darah. Di beberapa kitab suci juga bagaimana Baal ini
luar biasa besar ya, dipuja sampai ada yang mengorbankan anak-anak mereka dan mengorbankan banyak hal lainnya. Ya gue juga nggak paham kenapa nomor di rekening dia juga ada namanya Baal. Tapi yang pasti adalah ini merupakan skandal yang besar dan juga pastinya juga berkaitan sama norma sosial, norma agama semuanya. Dan menurut gue orang-orang akan berpikir jadinya bahwa selama ini pemimpin-pemimpin, orang-orang tokoh inspiratif yang ada di dunia ini, apakah mereka semuanya melakukan ini atau mereka cuma mengatur dunia ini dengan luar biasanya tanpa sepengetahuan kita, dan kita ya di sini ya akhirnya jadi imbas dari korban-korban tersebut, termasuk ya COVID yang ada ataupun tragedi-tragedi sejarah-sejarah yang nggak pernah kita sebutkan. So, konsekuensi atas kekayaan itu nggak boleh jadi alasan buat seseorang bisa berdiri semena-mena di atas hukum. Kalau sini jadi pengingat bahwa kalau dunia elit itu juga nggak seindah yang dibayangkan. Hopefully ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Lu bisa kritis soal ini, lu bisa aware ya, supaya orang-orang yang ada seperti Indonesia sebetulnya banyak yang kesinggung nama-namanya, Sri Mulyani, Pak Haritanu, ya Pak Jokowi dan yang lain-lainnya juga ada, Presiden Soeharto ya, itu juga ada, tapi nggak serta-merta mereka-mereka yang ada namanya di situ juga langsung buruk, tapi bisa jadi itu jadi sebuah ya FYI aja gitu, ada di email tersebut, bukan berarti mereka dikaitkan sama agen CAI atau apapun itulah. Yang penting tetap kritis, jangan sampai akhirnya tergiring opini langsung mempercayai itu dunia nggak bener dan akhirnya muncul kerisauan atau apapun. Ya dunia masih tetap berlanjut, ya silakan aja jalan. Dan ya intinya kita tahu bahwa seberapa bobroknya dunia saat ini, yang bisa kita lakukan adalah just do the best thing. So itu aja insight gue dari hari ini, semoga ini bisa jadi pelajaran berharga. Jangan lupa like, comment episode yang kali ini, semoga bermanfaat. See you, sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye.